Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran TIK. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis data, yaitu menggunakan Microsoft Excel, yaitu terkait dengan rumus dan fungsi. Baiklah, segera kita mulai saja. Ini sudah saya siapkan Excel-nya, karena pada pembelajaran yang pertama sudah dipelajari tentunya bagaimana cara membuka program Excel, menutup dan membuat berkas. Untuk kali ini kita langsung aja menuju ke Excel-nya. Tidak harus perlu tunjukkan lagi bagaimana cara membuka, menutup, dan seterusnya. Baiklah, kita mulai, yaitu kita pada video pertama kita sudah mengenal tentang formula simbol operator, yaitu penjumlahan, plus, pengurangan, min, dan seterusnya, perkalian, tanda bintang. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari cara menulis rumus dengan menggunakan angka tetap. Nah, misalkan kita ketikkan saja di sini di B3 ini, B3 ini saya besarkan dulu biar kelihatan. Kemudian misalkan di B3 ini kita ketikkan jam kerja, ya, jam kerja. Lalu pada E3 kita ketikkan misalkan 40. Berikutnya adalah upah per jam. Upah per jam yaitu 4.000. Demikian, lalu total upah diterima. Total upah diterima. Ini kita akan mencoba menjumlahkan. Kalau jam kerjanya 40 jam, upah per jamnya 4.000, maka berapakah total? Ya, berapakah total? Kita perbaiki, cara berbagi seperti ini. Total, bukan yoyal, ya, total upah diterima. Nah, demikian. Nah, cara yang pertama adalah yaitu mengetikkan menggunakan angka tetap. Jadi ketika kita akan memasukkan, jangan lupa Excel selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Nah, kita kalikan 40, karena kali adalah bintang 4.000. Begitu, tekan tombol enter atau ini, maka akan muncul 160.000. Nah, itu cara menggunakan angka tetap. Berikutnya adalah menulis rumus dengan referensi sel. Ini kita hapus dulu, ada. Nah, untuk menulis referensi sel, maka kita ketikkan selnya. Ya, jadi sama dengan ini 40 terletak di ini E3, maka kita ketikkan E3. Huruf besar kecil sama saja, E3. Nah, kali yaitu bintang dikalikan E4. Maka kita tekan tombol enter atau ini, ya, centang ini menghasilkan 160.000. Itu cara menulis rumus dengan referensi sel. Yang ketiga adalah menulis rumus dengan cara menunjuk. Ini kita hapus dulu. Caranya adalah seperti tadi, kita ketik sama dengan, lalu kita tunjuk selnya di sini nih, yang akan kita kalikan ini. Nah, E3, terus kita ketikkan bintang, lalu E4. Nah, tekan tombol enter atau centang, maka 160.000. Nah, itulah ketiga cara bagaimana cara melakukan penghitungan dengan menggunakan angka tetap, dengan referensi sel, dan dengan cara menunjuk. Berikutnya kita akan berlatih lagi, yaitu menyalin formula dengan fill handle. Nah, kita klik pada sheet 2, anggap saja ini adalah latihan 1. Cara menggantinya adalah diklik 2 kali. Demikian kita ketikkan latihan 1, demikian. Yang ini mungkin latihan 2. Kita klik ya. Latihan 2. Nah, kita mulai. Misalkan di sini kita ketik saja nama barang. Nama barang. Ya. Nama barang, terus di B sini, ini di B ini kita ketikkan
item ya. Item. Nah ini demikian ya, item. Nah kita lihat nama barnya tetap item, nanti akan kita benahi. Sementara kita lanjutkan tulis harga, lalu jumlah. Nah demikian. Nah ini sebelum kita lanjutkan, tentu saja kita sesuaikan ini. Ya caranya adalah melebarkan kolom. Kita arahkan pointer ini, nah ini ke pertemuan ini ya, sampai tanda-tanda seperti ini. Nah ini kita klik demikian, double klik, jangan dilepas, kita geser sampai secukupnya. Nah ini kalau terlalu lebar kembalikan lagi. Nah ini item, harga, dan jumlah. Nah ini kalau misalkan ingin ini ditengahkan, semua di tengah, kita blok dulu, lalu kita klik ini. Nah, maka dia akan di tengah. Maaf ya. Di ini klik, lalu seperti ini. Nah di tengah sekarang itu ya. Nah sudah di tengah. Tulisannya berikutnya adalah ini, misalkan nama barangnya penggaris, lalu jumlah barangnya adalah 3. Ini harganya adalah 50.000 kan. Nah 50.000, jumlahnya nanti kita hitung dengan rumus tadi. Nah, 50.000 mungkin ini tentu saja kita beri tanda rupiah. Ini kita klik ini ya, pada bagian ini masih pada menu tab home ya, menu tab home masihan. Kita klik ini ya, number ini, lalu Rp Indonesia. Nah kita lihat perubahannya. Nah ini Rp 50.000. Nah, jadi setelah itu kita ketik yang lainnya. Berikutnya buku. Yang ketiga adalah penggaris. Nah ini jumlahnya adalah 4. Lalu yang ketiga jumlahnya 1 misalkan, jumlahnya cuma 1. Nah ini berikutnya adalah ini mungkin ingin kita tengahkan, kita blok demikian, lalu kita kita klik di mana, di yang menu home ya, menu home, lalu kita tengah ini, pokoknya ini ya. Nah tengah ya, seperti itu. Terus ini harganya misalkan saja 70.000, 70.000, buku 70.000. Demikian, lalu penggarisnya 500. Demikian. Nah ini belum ada RP-nya. Nah, jadi ini bisa kita pakai caranya cepat, yaitu kita blok, lalu kita format painter demikian ya. Kita double klik, kita geser. Nah, semua akan ada RP-nya secara otomatis. Nah mengenai jumlahnya tinggal kita kalikan, berarti kita tunjuk rumus. Jangan lupa kita ketik sama dengan, lalu kita akan kalikan ini B2 ini 3. Nah, terus ketik bintang, lalu kita tunjukkan di sel ini demikian, kita tekan tombol enter atau centang, maka 15.000. Nah kalau kita ingin menambah RP, kita ketik di sini dulu, tadi format painter ya, kita pilih format painter lalu kita klik. Nah, ini tanda ini menandakan ini terlalu pendek, kita lebarkan. Nah 150.000 demikian. Terus bagaimana mengisi ini? Nah inilah yang disebut dengan belajar menggunakan fill handle. Yang dimaksud biner itu adalah ini. Nah ini tanda titik di sini, kotak ini di pojok kanan bawah. Ini kalau kita tarik nanti rumusnya akan mengcopy ke bawahnya. Nah jadi menyalin ke bawahnya. Ini kita arahkan plus putih ini jadi plus hitam ya. Kita double klik demikian, lalu kita tarik. Nah demikian bawah, maka dia akan otomatis menjumlahkan sesuai rumus yang menurun rumus yang di atasnya. Jadi begitu. Inilah contoh bagaimana cara menggunakan fill handle. Ya. Baiklah, ini sudah cukup. Berikutnya kita akan berada di latihan ketiga. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini adalah ini kurang ke atas. Ini judulnya belum nampak. Saya gerakkan dulu. Nah, ini data penjualan dan seterusnya. Kalau kita lihat tampilan utuh adalah seperti ini. Nah seperti ini tampilan utuhnya ya. Nah, ini kita lagi demikian biar kelihatan. Ini akan kita jumlahkan juga ya, kita hitung ya. Jadi nama barangnya ini, tapi sebelumnya ini kita
tata dulu ya, misalnya, atau menatanya belakangan tidak masalah. Misalkan ini akan kita tengahkan. Caranya kita pilih ya, sampai sini, kita double klik ya, kita drag sampai ke sini sampai secukupnya mana yang diperlukan. Misalkan tentu saja sampai di sini. Nah, demikian cukup. Kita arahkan ke tab menu home, masih di home, lalu kita ini merge and center, menggabungkan dan menengahkan. Begitu kita pilih, kita klik, maka dia akan berada di tengah-tengah dan selnya tergabung. Itu cara menggabungkan sel sekaligus menengahkan. Berikutnya yang dua juga begitu. Kita geser, kita drag sampai seperti ini, lalu kita merge and center. Nah, demikian juga yang ketiga ya. Demikian sehingga judul berada di tengah-tengah. Demikian kita klik merge and center. Nah, itu cara menggabungkan sel dan menengahkan ya. Berikutnya adalah kita lihat dari sebelah kiri ini angkanya, ini angkanya belum lengkap. Ini perlu kita beri nomor. Kita nggak perlu mengetikkan 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita cukup turun dari atas sini aja ya. Kita klik begitu, kita geser. Nah, ini fill handle-nya ini kita tarik lagi nih. Jadi hitam, kita double klik, kita tarik ke bawah. Maka angkanya akan langsung otomatis. Nah, demikian. Nggak sampai 13 ini kita hapus dulu. Demikian cara membuat angka di Excel. Tinggal mengambil dari atas, tapi harus itu 1 dan 2, bukan 1 saja, tidak bisa. Berikutnya kita langsung menjumlahkan dari sini ya, nama barang casing jumlah 10, harganya 190.000. Nah, pendapatan, berarti pendapatan itu adalah tentu saja jumlah kali harga ya, jumlah kali harga. Maka kita ketikkan di sini sama dengan, kita tunjuk langsung aja. Jumlahnya adalah di C, berapa tadi? C6, kita klik C6. Karena ini dikalikan ya, tadi dikalikan bintang ini. Maka itu hasilnya adalah 10 kali 190.000, 1.900.000. Nah, terus bagian yang bawah sama. Yang bawah adalah juga jumlah kali harga, maka tinggal kita tarik fill handle-nya ini. Nah, ini maka akan langsung terisi. Jadi tidak usah mengisi satu persatu, selesai sudah. Itulah kemudahan Excel. Nah, ini ada RP tadi sudah saya setting ya, sudah saya setting seperti tadi, nyetingnya seperti tadi sudah pada latihan kedua sudah saya tunjukkan. Pajak itu berarti 2%, berarti 2%-nya pendapatan. Nah, berarti kita ketik sama dengan terus 2%, ya, 2%, terus kali, berarti bintang, pendapatan. Demikian. Lalu kita tekan tombol enter, bintang, berarti pajaknya adalah 2%-nya 1.900.000, itu adalah 38.000. Lalu berapa total pendapatannya? Berarti total pendapatannya pendapatan dikurangi pajak, itu totalnya. Maka rumusnya adalah sama dengan ya, pendapatan E6 berarti ya, ini E6 jelas, nah itu E6 dikurangi nih F6 ini, klik minus. Kita tunjuk ini, maka kita klik enter atau ini. Nah, ini pendapatnya tinggal 1.862.000. Nah, seperti tadi kita tarik fill handle saja, tidak usah ketikkan rumus satu-satu. Kita double klik, kita tarik, kemudian maka sudah semua pajaknya per item tadi sudah terhitung secara otomatis. Ini pun juga demikian. Setelah pendapatan kita arahkan, nah ini kita tarik fill handle, double klik ke bawah, tarik geser ke bawah. Nah, kita lepas, maka sudah terhitung dengan sendirinya. Nah, jadi mudah sekali. Berikutnya kita akan menghitung yaitu jumlah. Misalkan saja menjumlahkan ini berapa sih jumlah belanja kita ini. Nah, jadi casing itu 10, 5, seberapa jumlahnya. Kita ketik di sini ya, di berapa ini, di C16 ya, C16. Lalu menjumlahkannya tentu saja kalau secara manual ya sama dengan C berapa ini? Ini kan di C ya. C6 tambah C7 tambah C8, nah itu terlalu lama. Nah, daripada begitu, biasanya kita cari yang termudah. Ini auto sum. Kita klik ini, ya, maka sudah seperti itu.
tinggal tekan tombol enter akan menjumlah secara otomatis. Berarti jumlahnya 264. Lalu bagaimana cara menghitung rata-rata? Misalkan ini aja ya, rata-ratanya berapa sih? Itu ada 10, 15, 20. Kalau dihitung secara manual, tentu saja kita klik sini, akan kita ketik sama dengan ya tadi C6 plus C7 plus C8 dan seterusnya sampai dibagi dengan jumlah barang 1 sampai 10. Nah, daripada begitu berarti ya jumlahnya tadi kan 264 di C16, maka tinggal diklik sini sama dengan tunjuk aja C16. Terus dibagi itu berarti slash dibagi kan rata-rata dibagi jumlah itemnya berarti 1 sampai 10. Kita ketik angka 10. Demikian, tekan tombol enter. Nah, ini demikian enter maka muncul ini rata-ratanya. Begitu cara menghitung rata-rata. Jadi tidak terlalu sulit. Nah, berikutnya adalah ini kita lihat masih belum diberi border. Bagaimana cara memberi border? Tentu saja ini kita ini grup menu font di sini atau menggunakan ini juga bisa ya. Tinggal klik ini ya atau menggunakan grup. Tapi tentu saja yang kita border yang mana? Nah, kita blok dulu. Ada klik, kita blok yang akan kita beri baris atau border. Nah, misalkan sampai di sini. Nah, demikian bisa menggunakan ini ya. Kalau semuanya ya berarti langsung all border. Kata border maka semuanya akan ada barisnya. Mungkin kita menggunakan yang ini ya, menu grup ini font ini ya, ini kita pilih yang border. Terus kita pilih barisnya. Nah, di sini ada pilihannya tadi ada pilihannya apakah baris 2 baris atau tebal atau yang seperti ini. Maka kalau seperti ini kita tinggal klik sini ini terus ini kita klik semuanya ya. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan sudah terborder. Jadi kalau misalkan yang atas ini kita beri apa ya, yang baris yang lain misalkan untuk membedakan ini karena di judul. Nah, maka kita kembali lagi ke sini. Kita pilihkan ini border, lalu yang atas misalkan tebal. Nah, ini kita klik tebal seperti ini ya. Terus yang bawahnya ini ada duanya begitu, baris 2. Demikian. Maka kita klik OK. Nah, menjadi seperti ini. Nah, jadi demikianlah cara memberi baris atau border. Nah, demikianlah pembelajaran untuk video kali ini untuk rumus dan fungsi. Nanti akan kita lanjutkan dengan video-video lanjutannya. Ini sementara cukup di sini. Mohon dipelajari dengan baik-baik, disimak. Jika kalian punya laptop atau desktop di rumah, langsung dipraktekkan. Jika belum punya, tentu saja cukup dipelajari, cukup dimengerti, dipahami, ya, dan nanti akan kita praktekkan ketika sudah boleh masuk ke sekolah dan masuk ke lab TK. Sekian dari Pak Aziz. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.